Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kapal utilitasnya siko-siko akan dirapikan ya, sesuai dengan programnya Pak Wali, bahwa yang kesempatan pertama yang akan kita rapikan itu kabel internet yang paling semrawut ini kan kabel internet di Jalan POM 9. Kita akan Pak Wali akan melakukan atas wilayah yang sudah terlanjur umur oleh rakyat dibatasi dulu, baru kita naikkan ke jenjang pembicaraan berikutnya. Mungkin solusinya adalah B2B, business to business, jadi perusahaan. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang mulai melakukan penataan kabel internet sebagai upaya menciptakan kawasan perkotaan yang lebih rapi dan aman. Insiden kebakaran sumur minyak ilegal di HGU, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan perlu langkah konkret untuk menata ulang aktivitas tambang rakyat yang belum memiliki izin resmi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Ega Duyanti. Pendengar, pemerintah Kota Palembang mulai melakukan penataan kabel internet sebagai upaya menciptakan kawasan perkotaan yang lebih rapi dan aman. Pemerintah Kota Palembang mulai menata kabel internet yang selama ini terlihat semerawut di sejumlah ruas jalan. Penataan diawali di Jalan POM 9 sebagai langkah awal menciptakan jaringan utilitas yang lebih rapi, aman, dan tertata. Kedepan, pemerintah kota juga menyiapkan pembangunan sistem utilitas terpadu berupa box utilitas yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Penataan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palembang seperti Jalan Sumpah Pemuda, Jalan Raja Wali, dan sejumlah ruas jalan lainnya. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan penataan dilakukan sebagai upaya pemerintah kota merapikan kabel-kabel internet yang selama ini mengganggu estetika kota. Dijadwalkan kick-off penataan akan dilaksanakan di Jalan POM 9. Wali Kota Palembang dijadwalkan juga akan memimpin seremoni yang ditandai dengan pemotongan kabel sebagai simbol dimulainya program penataan kabel utilitas. kabel utilitasnya siko-siko akan dirapikan ya, sesuai dengan programnya Pak Wali, bahwa yang kesempatan pertama yang akan kita rapikan itu kabel internet yang paling semrawut ini kan kabel internet di Jalan POM 9. Kita akan Pak Wali akan melakukan kick off seremoni penataan dan bentuk pengguntingan kabel yang semrawut itu.
Melalui penataan ini, pemerintah Kota Palembang berharap wajah kota menjadi lebih tertib dan nyaman dipandang. Selain memperindah kawasan perkotaan, penataan kabel utilitas juga diharapkan meningkatkan keselamatan masyarakat serta memberikan kemudahan dalam pengelolaan jaringan utilitas di masa mendatang. Erlin Partesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perketat lalu lintas hewan dengan sertifikat veteriner untuk menjaga keamanan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menegaskan seluruh lalu lintas hewan, produk hewan, serta media pembawa penyakit hewan, baik antar kabupaten kota maupun antar provinsi, wajib dilengkapi sertifikat veteriner. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah penyebaran penyakit hewan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melalui pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, DR Jafrizal mengatakan lalu lintas hewan maupun produk hewan tanpa sertifikat veteriner merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melanggar aturan, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan resiko penyebaran penyakit hewan dan mengancam keamanan pangan asal hewan. Menurut Jafrizal, sertifikat veteriner tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administrasi, tetapi juga menjadi jaminan bahwa hewan dan produk hewan yang dilalu lintaskan telah memenuhi persyaratan kesehatan veteriner. Dengan demikian, keamanan pangan dapat terjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk peternakan. Sertifikat veteriner ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Otoritas Kesehatan Hewan yang membuktikan bahwa hewan atau produk hewan telah memenuhi standar kesehatan, keamanan, higien sanitasi. Nah, sertifikat ini menjadi syarat wajib untuk menjamin kelayakan edar, keamanan konsumsi, dan lalu lintas produk hewan antar wilayah. Ditambahkan DR Jafrizal, penertiban sertifikat veteriner produk hewan mensyaratkan kepemilikan nomor kontrol veteriner sebagai bukti bahwa unit usaha telah memenuhi standar higienis, sanitasi, dan keamanan pangan asal hewan. Sementara untuk hewan hidup, sertifikat veteriner diterbitkan setelah seluruh persyaratan kesehatan hewan, dokumen pendukung, serta penerapan good veterinary practice telah dipenuhi. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menunjukkan tingginya aktivitas lalu lintas hewan dan produk hewan di Sumatera Selatan. Sepanjang 2025 diterbitkan sebanyak 13.899 sertifikat veteriner. Sedangkan sejak Januari hingga awal Juli 2026 telah diterbitkan 6.351 sertifikat. Tingginya mobilitas tersebut menjadi alasan pentingnya pengawasan yang dilakukan secara profesional dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pengawasan, Pemprov Sumsel terus memperkuat sinergi dengan Satgas Pengawas Pangan, Balai Karantina, pemerintah kabupaten kota, aparat penegak hukum, serta berbagai instansi terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh lalu lintas hewan dan produk hewan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan hewan, melindungi masyarakat dari resiko penyakit, sekaligus menjamin keamanan pangan asal hewan melalui pengawasan yang konsisten. Upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor peternakan secara berkelanjutan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 36 balita dari 18 kecamatan Kota Palembang mengikuti penilaian balita sehat tingkat Kota Palembang yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Penilaian balita sehat tingkat Kota Madia digelar di lobi Sriwijaya Dinas Kesehatan Kota Palembang kemarin sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli tahun 2026 sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan balita. Kegiatan ini diikuti 36 balita dari 18 kecamatan yang terdiri dari 2 kategori usia yakni 6 hingga 24 bulan dan 2 hingga 5 tahun.
Pada penilaian tersebut, peserta dinilai berdasarkan sejumlah indikator antara lain status gizi, perkembangan dan pertumbuhan, kelengkapan imunisasi kesehatan gigi dan mulut, serta perkembangan fisik dan psikologis sesuai dengan tahapan usia. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pembinaan kesehatan anak sejak dini guna menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palembang, Penti Aprina, mengatakan penilaian balita sehat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat posyandu, puskesmas, kecamatan hingga tingkat kota. Seluruh kecamatan di Kota Palembang tahun ini mengirimkan wakil terbaiknya pada 2 kelompok usia yang diperlombakan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pembinaan, pengembangan kesehatan dan kesejahteraan yang dimulai sejak dini sehingga proses tumbuh kembang anak berjalan optimal. Pemilihan atau penilaian ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat posyandu di kelurahan, kemudian tingkat puskesmas, dan lanjut ke tingkat kecamatan, dan hari ini dilakukan penilaian lomba balita sehat tingkat Kota Palembang. Peserta penilaian balita sehat tingkat Kota Palembang terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 6 bulan sampai dengan 24 bulan, dan yang kedua adalah kelompok umur 2 sampai dengan 5 tahun. Dan kegiatan ini pada hari ini diikuti oleh 36 balita dari kedua kelompok umur dari 18 kecamatan di Kota Palembang. Alhamdulillah Ibu, hari ini semua kecamatan mengirimkan untuk peserta lomba dari 2 kelompok umur. Tim penilai terdiri dari Dokter Ana, psikolog, dokter gigi, tim penggerak PKK Kota Palembang, dan ahli gizi. Persyaratan peserta penilaian balita sehat tingkat Kota Palembang tahun 2026 adalah yang pertama, juara 1 untuk kelompok umur 6 sampai 24 bulan dan juara 1 kelompok umur 2 sampai 5 tahun tingkat kecamatan. Jadi harapannya memang kegiatan ini dilakukan secara berjenjang, bukan hanya dicomot tapi mewakili pemenang tingkat kecamatan. Kedua, identitas balita jelas, jadi umur anak keberapa dibuktikan dengan kartu keluarga. Kemudian perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan, jadi baik perkembangan mental dan perkembangan jasmani itu dilakukan penilaian. Selanjutnya adalah ibu atau bapak ini peserta atau akseptor KB aktif. Sementara itu, tim penilai sendiri terdiri atas dokter anak, psikolog, dokter gigi, dan ahli gizi, juga tim penggerak PKK Kota Palembang. Selain merupakan juara pertama tingkat kecamatan, peserta juga harus memenuhi persyaratan administrasi, memiliki perkembangan sesuai usia, serta berasal dari keluarga yang aktif mendukung program kesehatan termasuk sebagai aseptor KB aktif. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, jumlah titik panas di Sumatera Selatan mulai menurun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada karena musim kemarau masih berlangsung dan potensi kebakaran hutan dan lahan belum berakhir. Berdasarkan pantauan citra satelit BMKG, jumlah titik panas di Sumatera Selatan turun dari 282 menjadi 176 titik, dengan tingkat kepercayaan rendah hingga sedang. Penurunan tersebut didukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan sejak 19 hingga 31 Juli 2026. Staf Data dan Informasi BMKG, SMB 2 Palembang, Aurelia Intan Sabila mengatakan, BMKG memperkirakan cuaca selama sepekan ke depan masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Meski demikian,
Hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi di beberapa wilayah. Akibat dinamika atmosfer berupa konvergensi dan konfluensi, serta pola angin dari arah timur hingga barat daya. Mempengaruhi kondisi cuaca saat ini, yaitu dinamika atmosfer berupa konvergensi dan konfluensi di beberapa wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, kondisi angin juga cenderung didominasi dari arah timur hingga barat daya. BMKG mengimbau masyarakat tetap disiplin mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Ayu Siti Fatimah melaporkan. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali menata kembali aset daerah melalui pemeriksaan kendaraan dinas. Pemerintah Kabupaten Pali menggelar apel pemeriksaan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya penataan dan pengawasan aset daerah. Seluruh kendaraan roda 2 hingga roda 4 milik organisasi perangkat daerah dikumpulkan untuk memastikan aset tetap dikuasai instansi yang berwenang dan digunakan sesuai fungsinya. Sekretaris Daerah Kabupaten Pali, Kartika Yanti mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi real setiap kendaraan dinas, mulai dari yang masih layak pakai, rusak ringan, rusak berat, hingga yang sedang menjalani perbaikan. Pemeriksaan ini melibatkan BPKAD, Inspektorat, dan Satpol PP, sedangkan kendaraan yang belum dapat dihadirkan akan ditelusuri dan diperiksa kembali agar seluruh aset daerah dapat dipertanggungjawabkan. Memang harus kita laksanakan, Pak, jadi kita bisa lihat kondisi kendaraan yang jadi barang milik daerah kita, kondisinya seperti apa, apakah masih layak pakai atau tidak, masih adakah wujudnya atau tidak. Tadi kan dengar sendiri bahwa ada yang tidak bisa dihadirkan dalam kondisi rusak parah, ada yang rusak ringan, ada yang lagi di bengkel. Nanti kita periksa lagi. Hari ini yang kendaraan hadir di sini diperiksa semua oleh tim dari BPKAD, Inspektorat, dan Satpol PP ya. Nah, diperiksa STNK-nya, diperiksa rangka kendaraannya. Tim gabungan memeriksa kondisi fisik kendaraan sekaligus mencocokkan kelengkapan administrasi seperti STNK, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, dan data inventaris aset daerah. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan pengelolaan barang milik daerah berlangsung tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Anggara Virga Pradipta melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan akan melakukan penataan ulang aktivitas tambang rakyat ilegal di Musi Banyuasin guna mencegah bencana kebakaran terulang kembali. Insiden kebakaran sumur minyak ilegal di area HGU PT Hindoli, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin menjadi alarm keras bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menanggapi persoalan ini, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu menegaskan perlunya langkah konkret untuk menata ulang aktivitas tambang rakyat yang belum mengantongi izin tersebut agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dalam tinjauannya di lokasi kejadian, pemerintah daerah melihat urgensi penertiban segera. Namun alih-alih menetap menutup paksa, pendekatan yang ditawarkan adalah pembatasan aktivitas sementara sembari mencari formula skema kerjasama yang tepat antara masyarakat dan pemilik lahan. Hermanderu mengatakan salah satu solusi yang tengah digodok adalah skema business to business atau B2B. Melalui model ini diharapkan keberadaan sumber minyak rakyat tidak lagi menjadi beban atau kerugian bagi perusahaan pemilik lahan. Namun di sisi lain, tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk mencari nafkah. Atas wilayah yang sudah terlanjur umur oleh rakyat dibatasi dulu, baru kita naikkan ke jenjang pembicaraan berikutnya. Mungkin solusinya adalah B2B, business to business. Jadi perusahaan ini tidak dirugikan, masyarakat juga bisa bekerja. Maka untuk itu momentum kejadian kebakaran kemarin kita jadikan untuk evaluasi dulu, sambil menata berapa sih sebenarnya lahan yang terdampak dari usaha-usaha rakyat yang disinyalir tanpa izin di lokasi. Hermanderu menambahkan saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi mendalam untuk memetakan luasan lahan yang terdampak serta jumlah usaha rakyat yang beroperasi tanpa izin di kawasan tersebut. Momentum pasca kebakaran ini dipandang sebagai waktu yang tepat untuk melakukan pembersihan dan pendataan ulang secara menyeluruh. Rian Apridani melaporkan.
Informasi selanjutnya pendengar, Puskesmas Sukajadi imbau masyarakat Talang Kelapa waspadai gigitan nyamuk Aedes aegypti pada jam tertentu. Masyarakat perlu memahami pola aktivitas nyamuk agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif. Petugas kesehatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap gigitan nyamuk Aedes aegypti pada waktu-waktu tertentu. Imbauan ini penting mengingat nyamuk penyebab demam berdarah dengue atau DBD lebih aktif menggigit pada pagi dan sore hari. Kepala Puskesmas Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, Dr. Repiani mengatakan, masyarakat perlu memahami pola aktivitas nyamuk agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif. Dikatakan Dr. Repi, nyamuk Aedes aegypti biasanya aktif menggigit pada pagi sekitar pukul 9 hingga 10. Kemudian kembali aktif pada sore hari sekitar pukul 4 sampai pukul 5. Ya, jamnya itu biasanya yang dia menyerang itu pagi sekitar jam 9, jam 10 sama sore jam 4, jam 3, jam 4, jam 5-an gitu sore. Jam 4, jam 5 itu dia ini lagi nanti pagi. Makanya kita nyemprotnya itu biasanya kalau nggak di pagi kita ambilnya. Di jam-jam di atas jam 8, jam 9. Pas mereka lagi ininya ya. Menurutnya, waktu tersebut menjadi periode yang perlu diwaspadai, terutama bagi anak-anak yang sedang beraktivitas di sekolah maupun masyarakat yang banyak beraktivitas di luar rumah. Meski demikian, Dr. Repiani menegaskan pemberantasan DBD tidak cukup hanya mengandalkan pengasapan atau fogging. Langkah yang paling efektif tetap dilakukan melalui pemberantasan sarang nyamuk dengan menerapkan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk, serta menggunakan langkah perlindungan tambahan. Tapi ya fogging itu bukan harga mati bahwa DBD hilang nyamuknya enggak, itu cuma mengusir sementara nyamuk atau membuat nyamuk dewasa mati. Paling kan 2-3 hari, nanti ada lagi. Cuma sebenarnya yang benernya ya kalau kita itu PSN gitu 3M+, jadi pemberantasan sarang nyamuk. Jadi melalui 3M+ tadi ada menguras, mengubur, nutup segala macam. Plusnya bisa kita pakai Mojong tuh apa namanya, ikan tempalo bisa, pakai autan segala macam tuh bisa, atau pakai abate atau pakai apa lavender itu buang apa yang untuk misalnya nyamuk, lotion misalnya, bukan yang memang tumbuhan itu maksudnya kan. Puskesmas juga mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi yang berlangsung beberapa hari, terutama jika disertai lemas, mual, atau muncul bintik-bintik merah pada kulit. Penanganan sejak dini dapat mencegah kondisi pasien berkembang menjadi lebih berat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap waktu aktif nyamuk dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, penyebaran demam berdarah dengue diharapkan dapat ditekan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJFC tidak akan terpengaruh pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat atau talent scouter khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada potensial dan bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprof PSSI Sumatera Selatan, Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumatera Selatan bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta. Data yang dikumpulkan akan menjadi fondasi database pemain berbakat Sumatera Selatan untuk program pembinaan jangka panjang. Selain memburu bakat, kompetisi ini dirancang untuk menambah jam terbang bertanding anak-anak usia sekolah dasar dalam atmosfer kompetisi yang sehat. Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu. Agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumatera Selatan juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan,
Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar kepelatihan yang terarah, PSSI Sumatera Selatan optimistis dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang mulai melakukan penataan kabel internet sebagai upaya menciptakan kawasan perkotaan yang lebih rapi dan aman. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan akan melakukan penataan ulang aktivitas tambang rakyat ilegal di Musi Banyuasin guna mencegah bencana kebakaran terulang kembali. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. RRI Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi.